Gimana yang mau ditanyakan? Advokasi buyer ini berarti yang melakukan pengikatan itu konsumen lain, jadi dari word of mouth itu tadi. Advokasi sambil ngetik ya, itu seperti word of mouth, jadi pelanggan kita yang menarik pelanggan lain. Jadi kita tidak ya Mbak, paham Mbak Vera? Kalau MLM itu bisa sebenarnya contohnya, cuman memang dari awal dia caranya sudah seperti itu gitu Mas. Memang bener, MLM kan termasuk dari konsumen menarik konsumen lain. Tapi memang dari awal sistem marketingnya dia sudah seperti itu. Jadi bisa sebenarnya dimasukkan ke advokasi. Cuman di sini kalau dia cari yang dari perusahaan biasa, perusahaan jasa biasa, ini langsung konsumennya tanpa kita menyuruh, dia sudah akan dengan kemauan sendiri akan menarik pelanggan lain. Ya, tapi kalau di MLM itu dia kan memang sistem dari perusahaannya yang istilahnya mengharuskan untuk konsumen itu menarik pelanggan lain, ya kan, karena memang sistemnya seperti itu, sistem marketingnya. Paham Mas Didi? Oke. Terus sekarang kita masuk ke kegiatan belajar 4 ya, yaitu penanganan keluhan dan pemulihan jasa. Jadi kan kadang-kadang namanya juga manusia, pasti kita punya kesalahan, jadi kita punya kekurangan, dan nggak menutup kemungkinan kita berbuat salah juga ke konsumen. Nah, kita enggaknya gimana caranya kalau misalnya kita berbuat kesalahan, kita harus bisa menangani kesalahan yang kita buat itu tadi. Ini penanganan keluhan dan pemulihan jasa. Ini mungkin jasa yang kita berikan tidak bagus, ini jadi service fail. Jadi ketika jasa yang kita berikan itu ada kesalahan, itu kan otomatis konsumen pasti merasakan ketidakpuasan atau bahkan mungkin bisa emosi, negatif emotion. Nah, ini tadi karena adanya ketidakpuasan ini pelanggan bisa melakukan komplain. Jadi tahu kan komplain itu apa? Protes macam itu. Terus yang kedua, pelanggan bisa saja cuman diam, nggak melakukan komplain ke perusahaan. Nah, ketika dia diam saja di sini tuh bisa diartikan dua, dia nggak komplain tapi dia bisa pindah ke perusahaan lain, atau dia diam saja dan tetap mau sama perusahaan kita. Jadi ada dua alternatif. Ketika dia diam saja nggak melakukan komplain, dia bisa langsung pindah ke perusahaan lain, atau oke lah
mungkin si konsumen ini masih bisa menerima kesalahan yang kita bikin, misalnya nggak terlalu fatal, itu oke, masih bisa dimaafkan, makanya dia masih mau stay bersama kita, tetap memilih perusahaan kita. Nah, alternatif yang kedua tadi, dia akan komplain atau protes ke perusahaan kan. Nah ini, yang pertama komplain to provider. Komplain to provider ini langsung komplain ke kita, langsung komplain ke perusahaan, misalnya protes kenapa kok kayak gini. Nah tuh. Terus yang kedua yaitu negative word of mouth. Negative word of mouth di sini ya dia akan bilang ke pelanggan lain, misalnya jangan ke situ, di situ nggak enak, gini. Nah, itu negative word of mouth. Kalau positive word of mouth itu berarti yang dibicarakan ke konsumen lain itu yang hal-hal yang bagus, tapi kalau negatif berarti hal-hal yang kurang mengenakan. Terus habis itu ini third party action, mungkin bisa melakukan Allah hilang koneksinya. Halo. 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 Bisa dengar suara saya lagi? Halo. Halo. Bisa dengar saya? Oke, saya lanjut ya. Nah, kalau third party action ini dia misalnya bisa tadi melalui jalur hukum, mungkin kesalahan yang dibuat dari perusahaan sangat fatal. Oh ya. Terus yang terakhir ya ini sama aja kayak yang no complaint, jadi dia bisa berpindah ke perusahaan lain atau tetap bertahan sama kita. Nggak jelas banget. Halo, sekarang gimana? Oke. Oke, lanjutkan. Ini jenis-jenis orang yang komplain. Ada yang pasif. Kalau pasif itu dia tidak mengambil tindakan sama sekali. Terus yang kedua yaitu voicers. Voicer itu secara aktif menyampaikan komplain kepada penyedia jasa. Terus kalau irritants itu menyebarkan negatif word of mouth. Terus kalau aktivis itu mengkomplain ke penyedia jasa dan pihak lain. Terus oh ya sudah ada 4, jadi ada 4